Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor khususnya ini, usaha mikro, kecil, dan menengah begitu, yang ini tengah mewaspadai adanya lagi aplikasi ataupun platform digital dari luar negeri yang dikhawatirkan akan mengganggu lagi kinerja produktivitas, kemudian pemasaran dari produk-produk UMKM di tanah air. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM mewaspadai potensi masuknya e-commerce asal China yang dinilai bisa mengancam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pasalnya, e-commerce tersebut memiliki sistem cross-border yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrikan. Kementerian Koperasi itu mengkhawatirkan masuknya platform global cross-border yang direct, factory direct to consumer. Ya, jadi yang kalau ini masuk ke Indonesia, saya kira ini akan punya dampak besar kepada pelaku UMKM. Aplikasi apa? Ya, aplikasi dari China lah, karena udah masuk ke 58 negara. Ya. Nah, kita khawatir kalau itu masuk ke kita, ini berat. Demikian pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki terkait potensi masuknya platform e-commerce dari negeri tirai pabrik yaitu Temu ke tanah air, yang bisa mengancam produktivitas dan penjualan produk UMKM nasional. Bahkan dikhawatirkan akan meluluhlantakkan sektor UMKM Indonesia. Pasalnya platform e-commerce yang diketahui sudah masuk ke 58 negara di dunia ini memiliki sistem cross-border dan menghubungkan antara konsumen secara langsung dengan produsen yang terdiri dari puluhan pabrik di China. Dengan demikian, produk yang ditawarkan dalam platform tersebut bisa langsung dipesan dan dikirim ke seluruh konsumen di dunia, termasuk Indonesia, tanpa melalui distributor, afiliator, atau pihak ketiga lainnya. Teten berharap peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat mengantisipasi masuknya platform Temu ke Indonesia. Sebab wilayah tersebut melarang penjualan barang impor di bawah $100 Amerika atau 1,5 juta untuk kategori barang yang masuk secara cross-border. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, aplikasi e-commerce asing ancam UMKM Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Izzuddin Alfaraz Adha. Beliau adalah peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef. Kemudian kita langsung saja sapa terlebih dahulu Mas Izzuddin, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah tersambung juga melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Selamat pagi, Bu Hermawati. Semangat pagi semuanya, sehat selalu. Baik, dan selalu semangat Ibu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan tadi. Sudah disampaikan begitu oleh Pak Teten, ada kekhawatiran begitu dari Kemenkop UKM terkait dengan aplikasi ataupun platform digital lagi nih dari luar negeri, khususnya China tadi yang sudah disampaikan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bu Hermawati bisa memberikan satu insight terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dari sektor UMKM di Indonesia nih saat ini. Kalau sebenarnya kondisi UMKM dengan adanya temuan aplikasi yang akan masuk ke Indonesia, kemungkinan bisa masuk ke Indonesia karena pengawasan di Indonesia untuk perdagangan juga tidak begitu ketat. Okay. Tapi kan dengan kondisi yang ada aplikasi sebelumnya juga tidak memberikan dampak yang bagus juga kepada UMKM, tapi dampaknya itu lebih banyak kepada para importer atau pengguna yang memang dia tidak aware terhadap produk UMKM. Jadi kalau UMKM sendiri sebenarnya di saat sekarang kondisinya sangat memprihatinkan karena dengan harga barang yang naik terus dengan persaingan di e-commerce itu untuk harga saja kan juga tidak bisa bersaing kan. Jadi memang pemerintah harus bijak untuk membuat aturan-aturan yang memang melindungi
secara sungguh-sungguh dengan kepada UMKM, harus ada di sisi UMKM-nya. Itu kalau menurut saya itu yang ada UMKM sekarang ya, dari kinerjanya pemerintah jadi stagnan aja menurut saya. Mungkin malah hampir ada sekarang posisi di tepi jurang ya kalau menurut saya itu. Wow, itu dia untuk kondisi UMKM dari kacamata aku mandiri begitu. Nah, Indef sendiri bagaimana menilai upaya pemerintah begitu yang selama ini dilakukan untuk melindungi pelaku UMKM lokal nih, khususnya ya terhadap serbuan produk-produk asing dalam platform e-commerce ataupun social commerce begitu. Menurut Anda apakah sudah efektif, sudah berhasil begitu? Iya, terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat dari tren setidaknya dari 2022 dibandingkan 2023 Ya. akhir begitu, itu memang ada kecenderungan penurunan dalam berbagai indeks terkait dengan UMKM. Ini beberapa indeks yang dikeluarkan BRI Research Institute misalnya, itu menyebutkan akhir 2022 indeks bisnis UMKM itu 105, kemudian akhir 2023 itu menurun jadi 103 begitu. Kemudian ekspektasi bisnis UMKM 3 bulan mendatang juga demikian, akhir 2022 itu 130, akhir 2023 itu 128, menurun juga. Di indeks lainnya juga kita lihat indeks kepercayaan kepada pemerintah UMKM ini bagaimana percaya atau tidak begitu, itu juga menurun. Akhir 2022 138, akhir 2023 itu 134. Jadi memang kita lihat dari padahal narasi pemerintah adalah sudah terjadi pemulihan ekonomi, namun apanya UMKM sebagai penyumbang terbesar ekonomi Indonesia itu justru kecenderungannya menurun begitu. Nah, ini memang yang kemudian pemerintah juga tentu sudah melihat begitu, di mana pada akhir tahun lalu kita juga sudah mendengar bahwa ada 2 peraturan menteri yang terkait dengan UMKM dan e-commerce, itu ada Permendag 31 2023. Kemudian juga ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Itu keduanya terkait dengan UMKM dan e-commerce. Nah, memang ada sedikit kenaikan, meskipun kenaikan itu belum membalikkan kondisi 2022 dan sebelumnya. Begitu. Jadi persepsi atau indeks yang ada di UMKM itu belum pulih sebagaimana narasi pemerintah setelah pandemi sudah terjadi pemulihan ekonomi. Begitu. Baik, Bu Hermawati, lantas bagaimana dengan data-data tadi yang sudah disampaikan Indef begitu, memang menjadi cerminan tadi yang seperti sudah Anda sampaikan kondisi stagnasi yang dialami oleh sektor UMKM Indonesia. Lantas platform e-commerce maupun social commerce begitu saat ini menurut pandangan Anda juga ini, apakah memang masih menjadi tantangan lagi nih ataupun masih terus terjadi bagi pelaku UMKM lokal? Ya, kalau tantangannya pelaku UMKM terhadap e-commerce sebenarnya untuk literasi masalah market seperti e-commerce itu UMKM banyak yang sudah paham ya. Justru tantangannya adalah masalah bersaing gitu, bersaing di harga yang tadi saya sampaikan gitu. Karena sebenarnya kalau produk kualitas UMKM sebenarnya cukup bagus juga untuk bisa bersaing, hanya masalah di harga. Nah, itu yang harusnya pemerintah melakukan kebijakan itu. Jika produknya sama, itu bagaimana gitu loh. Harusnya pemerintah ada kota untuk barang masuk yang lebih dikecilkan atau dengan penambahan harga sehingga mereka harganya itu bisa berkompetisi, UMKM ini bisa berkompetisi dengan barang yang masuk di Indonesia, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah juga pengawasannya nggak ada gitu, hanya bikin peraturan tapi pengawasannya nggak ada. Itu yang kalau UMKM sendiri sebenarnya untuk mengerti tentang e-commerce itu sendiri sebenarnya mereka sudah paham, mereka bisa maksimal, hanya saja mereka tidak bisa berkompetisi masalah harga saja itu. Oke. Nah, lantas apakah kondisi saat ini dengan nanti kekhawatiran dari tadi Pak Teten Mas Duki ya terkait dengan aplikasi ataupun platform dari e-commerce begitu yang akan masuk ke Indonesia, karena tadi menghubungkan langsung dari konsumen ke pabrikan begitu, tidak ada lagi distributor, afiliator ataupun pihak ketiga lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Herma dan juga Hazib. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah tantangan dari pelaku UMKM di Indonesia begitu yang bisa dicermati di sepanjang tahun 2024 ini. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan. Yang pertama ada, dan lagi-lagi masih terkait dengan predatory pricing, membuat UMKM sulit bersaing. Kemudian juga ada dominasi produk impor, peredaran barang palsu, kemudian transaksi yang belum
sepenuhnya tercatat. Ini adalah beberapa tantangan ya dari sektor UMKM. Dan kemudian strategi dari pemerintah khususnya Kemenkop UKM untuk UMKM Go Digital di tahun 2024 itu apa saja? Ada penguatan regulasi, akselerasi dan konsolidasi program UMKM Go Digital, kemudian kemitraan pemerintah dengan perusahaan digital, koperasi modern dan juga UMKM dalam e-katalog. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri dan juga Mas Izzuddin Alfaras Adha. Beliau adalah peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef. Baik, Bu Hermawati tadi sempat tertunda. Nah, lantas bagaimana kalau memang ini ada aplikasi ataupun platform baru yang dikhawatirkan oleh pemerintah khususnya Kemenkop UKM. Kalau memang tadi Anda katakan tantangan dari e-commerce, social commerce pun masih tetap menghantui pelaku UMKM kita dari sisi persaingan harganya. Ditambah lagi nanti dengan akan adanya masuk platform baru ini bagaimana? Atau Anda melihat hal yang lumrah biasa terjadi begitu dari e-commerce yang dari konsumen langsung ke pabrikan begitu. Silakan Bu Herma. Ya, kalau saya ini justru kalau mau ketawa kayaknya kok nggak prihatin gitu ya. Sebenarnya kalau e-commerce seperti ini kan sebenarnya udah dari dulu ada. Kayak misalnya Alibaba. Alibaba itu juga menghubungkan antara pabrik dengan konsumen langsung gitu, harganya sangat-sangat murah dan orang Indonesia banyak sekali yang menggunakan itu gitu. Nah sekarang Temu gitu, Temu sendiri posisinya justru orang Indonesia nggak tahu, itu malah dimulai dengan adanya promosi di mana kementerian ini bicara di semua media nasional gitu. Nah ini akan membuat membangkitkan para pelaku UMKM atau masyarakat Indonesia yang konsumtif itu ingin mencari tahu gitu. Karena kan Play Store itu kan nggak bisa di filter ya, tidak ada regulasinya. Kita ambil aplikasi itu kan nggak bisa gitu. Nah itu yang harus diwaspadai pemerintah. Pemerintah itu hanya maaf aja, memang Kemenkop nggak bisa berjalan sendiri. Pasti ada kaitannya dengan Kementerian Perdagangan. Hanya saja regulasi itu sepertinya kalau di Indonesia kan hanya regulasi saja, tapi nggak ada pengawasannya. Nah itu karena kayaknya ini nanti justru begitu statementnya Pak Menteri ada aplikasi ini, maaf nih, beberapa UMKM sudah mengintip gitu, dan itu akan membuat UMKM sendiri omset penjualannya justru semakin menurun gitu, karena mereka tidak akan dilirik itu. Dengan kondisi sebelum ada Temu pun sebenarnya di e-commerce baik itu nasional maupun yang ada dari negara lain, UMKM sudah tidak bisa bersaing. Saya kalau melihat misalnya laku dijual saja, saya kan mesti mengawasi semua platform nih, karena saya pengen tahu yang puluhan ribuan itu pasti produknya dari import, gitu. Karena kita kalau melihat hijab apa ada harga 10.000 misalnya, pasti itu bukan produk dari Indonesia, itu. Nah, itu yang seperti itu, belum barang-barang yang peralatan rumah tangga, gitu. Nah, tidak ada ketegasan pemerintah untuk melihat ini asalnya dari negara mana, itu nggak ada. Karena begitu masuk ke platform, ya udah itu punyanya mitra dari e-commerce itu. Nah pemerintah harus ada aturan sih sebenarnya menurut saya, di tag aja negaranya asal itu dari mana gitu, sehingga bisa ada tambahan harga supaya pelaku UMKM ini bisa bersaing dengan harga produk dari luar. Itu kalau menurut saya itu sih Mas. Baik. Nah Mas Izzuddin, lantas bagaimana dengan kondisi saat ini begitu? Tadi memang e-commerce di satu sisi memudahkan bagi konsumen, tapi di satu sisi bisa mengancam dari sektor UMKM kita begitu. Anda melihat bagaimana? Karena ini cross border juga, menghubungkan langsung dengan konsumen, langsung ya ke pabrikan. Lantas seberapa besar sih kalau kita lihat potensi ancaman begitu ya dengan kehadiran platform seperti ini begitu di Indonesia? Ya, yang pertama tadi memang terkait peraturan itu sudah ada. Per akhir tahun lalu itu hitungannya semakin ketat dibandingkan PMK sebelumnya dan juga Permendag sebelumnya. Jadi sekarang jadi PR adalah penegakan hukumnya, begitu pengawasannya apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kedua memang akar permasalahannya adalah pemberdayaan UMKM, pembukaan lapangan kerja sehingga UMKM lokal ini bisa tidak hanya memikirkan pasar di lokal saja, tapi bahkan
go nasional bahkan go global internasional. Jadi karena pasar global itu 8 miliar orang, kita memang selama ini terkungkung begitu inward looking, itu hanya melihat kita besar begitu 270 juta, padahal ada sangat banyak sekali pasar di luar sana yang bisa juga dijual begitu produk-produk kita. Yang artinya disitulah peran pemerintah bagaimana supaya pemberdayaan UMKM berjalan, akses keuangan juga baik kepada pelaku UMKM, dari sisi marketing, promosi, dan seterusnya. Yang inilah yang belum kita lihat secara optimal dilakukan oleh pemerintah, karena memang anggaran terkait dengan koperasi UMKM itu tersebar di berbagai kementerian lembaga sehingga tidak fokus. Dan ya kita bisa pahami juga, misalnya tadi Kementerian Koperasi UMKM itu sangat terbatas sekali ruangnya karena memang anggarannya terbatas untuk menangani bidangnya yaitu koperasi dan UMKM. Oke, nah lantas dengan kondisi seperti ini bagaimana UMKM kita bisa bersaing begitu, misalnya tadi produk-produk asing yang ditawarkan meskipun tadi sudah menjadi mitra, kemudian kalau Bu Hermawati tadi menyarankan sebaiknya disisir dulu dari negara mana karena perbedaan harganya tadi cukup jauh sekali dengan produksi lokal begitu, meskipun sama-sama dijual dalam platform yang sama, e-commerce ataupun social commerce. Iya, memang kalau tadi terkait predatory pricing itu sudah coba ditangani oleh PMK 96/2023 yang tadi kalau harga barang di bawah 100 US dollar itu nggak bisa masuk begitu. Nah tadi kan artinya perlu kerjasama di Bea Cukai, kemudian dari Kementerian Perdagangan, itu bagaimana ketika ada barang-barang impor masuk di pelabuhan misalnya, pengecekannya bagaimana begitu, dan yang barang-barang yang terdaftar di PMK 96 itu memang tidak bisa masuk yang di bawah 100 dolar begitu. Nah itu udah jadi ya, tapi sekali lagi di sisi lain kita sebenarnya bisa, nah dan sudah ada beberapa UMKM lokal yang mampu go global, ekspor ke internasional. Nah sayangnya ini yang belum jadi contoh bagi banyak UMKM lainnya, sehingga tadi UMKM yang lainnya hanya di sekitar lokal saja cakupannya begitu. Baik, nah lantas kira-kira strategi ataupun mungkin dukungan seperti apa lagi yang dibutuhkan dari teman-teman UMKM, ataupun apakah sudah ada langkah yang dilakukan Aku Mandiri begitu untuk menjaga UMKM kita tetap bisa bersaing begitu dengan harga yang tadi mungkin tidak bisa disamakan, tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, kita ke Ibu Hermawati begitu. Lantas bagaimana upaya, strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, UMKM, termasuk juga Aku Mandiri begitu untuk meningkatkan, menjaga lah paling tidak daya saing UMKM kita bisa bersaing dengan produk-produk asing ataupun yang dijual tadi melalui platform-platform e-commerce. Saya Nah, jadi kalau menurut saya sih langkah pemerintah harusnya dengan aturan yang sudah ada itu pengawasannya lebih ketat gitu. Terus jangan membebankan kepada UMKM gitu, karena sekarang ini UMKM dengan posisi harga yang terus naik, terus ada kewajiban dokumen legalitas yang wajib gitu kan, yang meskipun itu ditunda tapi kan tetap itu menjadi PR dari pelaku UMKM itu kan membuat ongkos produksi juga naik. Karena menurut saya kenapa seluruh e-commerce itu tertarik dengan Indonesia, karena kita ini sasaran market dunia gitu, penduduknya itu luar biasa, ratusan juta ya, dan itu konsumtif, negara kita ini konsumtif gitu, jadi itu menjadi sasaran market dunia. Nah justru bagaimana sekarang negara ini memaksimalkan market Indonesia itu sendiri, yang memang UMKM ini potensinya ada gitu ya. Salah satunya supaya UMKM bisa menurunkan harga karena daya beli masyarakat sekarang semakin rendah dengan ekonomi global yang semakin terpuruk gitu. Nah itu pemerintah harus melakukan kayak misalnya legalitas, ya udah semua dibantu pemerintah aja gitu. Terus ketersediaan barang juga harus ada gitu, karena kan sekarang harga mahal barang pun tidak ada gitu loh. Nah itu yang memang pemerintah harus lakukan supaya produk Indonesia bisa memberikan dampak kepada konsumen di Indonesia itu sendiri. Jadi kita menjadi tuan di negara kita sendiri. Menurut saya itu pemerintah nggak cuma hanya bikin aturan tapi pengawasannya nggak ada, tapi hanya bikin aturan terus. Tapi masalah yang paling penting adalah
bagaimana menciptakan produk yang murah gitu loh. Nah, Nah itu dia. itu yang tadi Oke. pembinaan dalam hal mereka SDM-nya sendiri juga tidak dibina itu. Menurut saya itu sih Ya, Mas. Bu Herma, tapi kalau kita lihat dengan aturan-aturan begitu ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan UMKM saat ini sudah cukup begitu, tinggal implementasinya saja. Iya, iya. Oke. Sebenarnya peraturan kan aturannya yang dibuat pemerintah pasti berpihak kepada masyarakat. Oke. Hanya pengawasannya, pelaksanaannya dan pengawasan, eksekusinya. Nah, itu yang tidak dijalankan ya, mungkin kurang ya atau minim dijalankan. Baik, Karena baik. ya itu kembali lagi niatnya untuk membangun negara itu ada nggak sih mereka ini gitu. Atau mereka hanya menempati posisi di kementerian dengan batas waktu atau pemerintahan ini dengan batas waktu tapi tidak punya nilai hati kepada bangsa Indonesia ini sendiri khususnya UMKM gitu. Kalau menurut saya itu sih. Oke. Baik, nah lantas bagaimana ini Pak Izzuddin, mungkin bisa Anda jelaskan Mas. Ini terkait dengan Go Digital begitu, program UMKM Go Digital ini kabarnya bagaimana dan menurut Anda apakah sudah sesuai begitu dalam artian dengan target pemerintah sendiri sehingga tadi literasinya juga tercapai, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan juga produktivitas serta pemasaran produk-produk UMKM lokal kita begitu. Ya, jadi beberapa tahun lalu pemerintah itu punya program yang namanya UMKM Go Digital. Ya. Nah, yang kemudian diterjemahkan dengan program 30 juta UMKM masuk ke e-commerce. Gitu. Dan kita lihat setidaknya sampai akhir tahun lalu itu sudah sekitar 27 juta UMKM. Oke. Yang berarti kemungkinan besar akan tercapai begitu di akhir tahun ini sebanyak 30 juta UMKM masuk e-commerce. Tapi kan itu adalah salah satu step begitu. Kita oke, itu satu hal yang baik, tapi hal berikutnya adalah bagaimana tadi supaya UMKM ini tidak hanya sekedar bisa berjualan tapi juga bisa berkembang naik kelas begitu. Dan ini yang kemudian jadi PR karena tadi ada hambatan dari impor yang masuk ke Indonesia sangat murah, dan itu kenapa tadi competitiveness dari UMKM lokal itu terhambat. Tadi yang sudah dibilang juga Bu Herawati bahwa administrative and compliance cost, biaya administrasi dan biaya kepatuhan itu sangat tinggi dari UMKM. Kita bisa lihat bahwa misalnya tadi produk-produk impor kosmetik saja itu tidak perlu banyak sekali beredar itu tidak ada sertifikasi halal. Padahal kalau dia produk lokal dia harus memiliki sertifikasi halal. Itu belum tadi berbicara yang SNI dan lain-lain. Jadi penegakan atas aturan itu hanya terjadi kepada UMKM, produksi UMKM lokal, sementara tadi produk-produk impor itu tidak terjadi. Yang itulah yang kemudian membuat produk lokal cenderung lebih mahal ketimbang produk dari impor begitu. Baik, Bu Hermawati, terakhir Anda melihat bagaimana akhirnya pelaku UMKM siap tidak sih kalau memang nanti ada serbuan-serbuan lagi aplikasi-aplikasi ataupun platform e-commerce dari luar begitu yang menawarkan lagi mungkin produk-produk yang setara ataupun sesuai ataupun paling tidak ini samalah dengan produk-produk UMKM lokal kita. Halo, Bu Hermawati? Masih di mute sepertinya? Kalau UMKM sendiri kan sekarang sudah benar-benar melek teknologi ya, hampir mayoritas ya. Hanya saja tadi udah disampaikan Go Digital yang menurut tadi Mas sampaikan, dari Indef sampaikan, itu hanya kayak mengejar market e-commerce itu penuh gitu loh, masuk di digital itu. Tapi bagaimana mereka mau berjualan sementara harganya tidak bisa berkompetitif dengan barang import yang masuk gitu. Nah itu hanya kayak ya udah sekian puluh juta sudah terpenuhi gitu, sasarannya udah masuk gitu. Tapi buat apa kalau mereka hanya masuk istilahnya masuk mall, tapi mereka cuma duduk barangnya nggak laku gitu loh. Nah itu PR-nya justru pemerintah gimana caranya, regulasinya sudah ada. Nah kalau regulasi kewajiban kepada UMKM itu ada, ya udah itu kasih aja mereka. Misalnya yang mikro itu ya udah di-free-kan saja. Terus gimana kalau misalnya legalitasnya sudah dibantu apa sekarang ya ongkos produksi supaya mereka turun. Ini kan sekarang ini kayak kita kayak mengejar ya, mengejar ketertinggalan dan kita kayaknya susah untuk mengejar. Karena yang ini jalannya 10, ini cuma satu gitu, satu langkah itu. Nah, salah satunya yaitu ketersediaan barang, harga yang murah. Nah, pemerintah akan bantu juga misalnya
kita mau ekspor, apa sih yang diberikan oleh negara supaya ongkos untuk ekspor itu dinihilkan. Nah, kalau di Cina itu negaranya kalau warganya itu ekspor, mereka diberikan karena mereka sadar berarti ada uang yang masuk, nanti masuknya juga akan perputaran uang ada di negaranya. Nah, kalau di Indonesia tidak seperti itu. Justru kalau kamu ekspor nih, kamu harus urus ini gitu. Bebannya banyak sekali. Nah, itu yang mungkin maaf ya saya jadi menggebu-gebu karena saya juga kadang tuh masa sekarang juga sering sekali dihubungi sama UMKM ya, kondisi sekarang tidak baik-baik saja bagi UMKM, bertambah dengan e-commerce yang tidak terbendung. Kita kan sekarang hanya menatap yang belum masuk, padahal yang sudah masuk itu loh sekarang dilakukan gitu, pengawasannya gimana gitu. Baik, itu dia. Memang tantangannya masih cukup banyak terkait dengan sektor UMKM, tapi bagaimana tadi meningkatkan daya saing, go digital rata-rata Anda katakan tadi sudah mulai melek lah ya terhadap teknologi digital, tapi tinggal bagaimana keberpihakan lagi nih pemerintah begitu dari sisi bagaimana persaingan harga ini bisa dikecilkan lagi begitu spreadnya sehingga tidak terlalu tinggi, sehingga minat masyarakat ataupun konsumen Indonesia pun akan lebih menghargai lagi, mungkin lebih memilih lagi ya produk-produk UMKM lokal karena harganya masih bisa dikatakan bersaing. Baik, Ibu Himawati terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa, dan Mas Izzuddin terima kasih juga atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor UMKM Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, terima kasih. Salam sehat, semangat pagi terus. Baik.